Tim nasional Indonesia akan menghadapi Uzbekistan yang tampil on fire dalam beberapa pertandingan terakhir. Sintayong harus memutar otak menyusun formasi terbaik pasca absennya Rafael Strike. Coach Sintayong optimis Ramadan Sananta bisa menggantikan peran krusial itu. Selain itu, tim nasional Indonesia juga diwajibkan menang agar bisa melangkah ke Olimpiade dan lolos ke final. Cetak Gol coba merangkum preview tim nasional Indonesia versus Uzbekistan sebagai berikut. Bertemu dengan finalis edisi sebelumnya. Tim nasional Indonesia dipastikan akan menghadapi Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23. Tim berjuluk Serigala Putih ini bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Uzbekistan tampil begitu superior dengan menjadi pemuncak klasemen grup D. Skuad asuhan Timur Kabadze juga menjadi tim tersubur dengan catatan 12 gol dalam 4 pertandingan. Skuad Serigala Putih bahkan mampu mengalahkan sang juara bertahan Arab Saudi. Pasukan Marcos Suarez dibuat nggak berdaya usai dipermalukan dengan 2 gol tanpa balas. Performa mulus Uzbekistan berbanding terbalik dengan perjalanan timnas Indonesia. Skuad Garuda Muda sempat menelan kekalahan di pertandingan perdana menghadapi Qatar. Para penggemar saat itu merasa pesimis kalau skuad Garuda Muda bisa lolos ke fase gugur. Pasalnya mereka menghadapi 2 laga sisa menghadapi Australia dan Jordania. Hebatnya pasukan Merah Putih bisa menyapu bersih 2 laga dengan kemenangan. Skuad Garuda Muda dipastikan lolos ke babak perempat final dengan status sebagai runner-up grup A. Di babak perempat final, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Tommy Welly menyebut kemenangan kontra Korea diselimuti oleh faktor keberuntungan. Meskipun begitu, Bung Towel mengapresiasi kerja keras para pemain di atas lapangan. Arya Sinulinga memberikan komentar sebelum pertandingan menghadapi Uzbekistan. Anggota Exco PSSI ini menyebut Sintayong sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan. Menguji tim terbaik di Asia Tenggara. Meskipun sudah mengantongi kekuatan Uzbekistan, Sintayong nggak boleh lengah begitu saja. Pasukan Singa Putih selalu menjadi mimpi buruk untuk negara Asia Tenggara. Malaysia dan Vietnam sudah menjadi korban dari keganasan Uzbekistan di Piala Asia U23. Skuad Harimau Malaya sempat diperdaya dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Timnas Vietnam bahkan dikalahkan tanpa ampun dengan 3 gol tanpa balas. Laga kontra Uzbekistan akan menjadi ujian berat untuk anak asuh dari Sintayong. Pasalnya, Indonesia menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang bermain di semifinal. Uzbekistan juga menjadi mimpi buruk untuk timnas Indonesia. Dalam catatannya, skuad Garuda nggak pernah meraih satupun kemenangan atas Uzbekistan. Dari 6 pertemuan, Serigala Putih mendominasi dengan catatan 3 kali kemenangan. Timnas Indonesia hanya bisa menahan imbang Uzbekistan di 3 pertandingan lainnya. Sintayong optimis timnas Indonesia bisa sedikit memberikan perlawanan. Dirinya melihat dari beberapa pertandingan Garuda Nusantara yang bisa memberikan perlawanan. Meski begitu, Uzbekistan punya pertahanan yang tangguh yang sulit untuk dijebol. Timur Kabadze selaku pelatih membongkar ketangguhan lini pertahanan pasukan Serigala Putih. Dia bilang semua lini bekerja keras untuk bisa meraih clean sheet. Para gelandang maupun penyerang terkadang diminta mundur untuk membantu pertahanan. Pemain kunci. Tim nasional Indonesia U23 bisa mengandalkan sejumlah pemain kunci untuk menjegal Uzbekistan. Nathan Chuaon masih akan menjadi tumpuan skuad Garuda Muda di sektor lini tengah. Pemain Heerenveen ini mendadak tampil luar biasa sejak dimainkan sebagai gelandang. Padahal Nathan Chuaon lebih terbiasa bermain sebagai bek kiri. Bermain sebagai gelandang, Nathan Chuaon punya kemampuan umpan-umpan berkelas. Selain itu, ketenangannya di lini tengah membuat permainan Garuda Muda semakin rapi. Nathan Chuaon membuktikan kualitas hebatnya setelah sempat dianggap remeh. Bung Towel pernah kurang setuju dengan naturalisasi Nathan Chuaon karena dinilai nggak dibutuhkan. Selain itu, timnas Indonesia juga sudah punya stok bek kiri yang cukup melimpah. Namun hujatan pedas dari Bung Towel nggak pernah dipedulikan oleh Sintayong. Coach Shin membuktikan potensi besarnya dengan memoles Nathan Chuaon.
Alhasil Bung Toel justru berbalik memuji kemampuan Nathan yang dinilai berkualitas. Namun Bung Toel menantang Sintayong untuk bisa memberikan solusi jika kehilangan Chuaon. Permintaan ini tentunya nggak dituruti sama sekali oleh Sintayong. Pelatih berumur 53 tahun ini tetap menurunkan Chuaon sebagai pilar kunci di lini tengah. Kini pemain berumur 22 tahun ini harus berduel dengan Abosbek Faizullaev saat berhadapan dengan Uzbekistan nanti. Pemain CSKA Moskow ini bakal menjadi ancaman nyata untuk Garuda Muda. Bung Toel juga mengingatkan coach Sintayong untuk mewaspadai Jasurbek Jalolidinov. Dia menganggap pemain bernomor punggung 10 ini menjadi kunci permainan karena keistimewaannya. Pasalnya Jalolidinov menjadi otak tumpuan dari serangan Uzbekistan. Cara timnas Indonesia menang. Tim nasional Indonesia diwajibkan menang melawan Uzbekistan demi bisa mengunci tiket Olimpiade. Selain itu, kemenangan atas Serigala Putih akan menjadi sejarah baru yang gak akan terlupakan. Jika menang, skuad Garuda Muda akan lolos ke partai final untuk pertama kalinya dalam sejarah. Namun kemenangan kontra Uzbekistan gak bisa didapatkan dengan cara yang mudah. Sintayong harus kembali mencari ramuan taktik terbaiknya demi mengalahkan Uzbekistan. Biasanya coach Sintayong sering memakai strategi kejutan untuk mengecoh lawan. Sang pelatih diprediksi akan kembali memakai taktik yang berbeda saat menghadapi Uzbekistan. Uzbekistan dikenal punya gaya main seperti tim Eropa yang mengandalkan fisik. Pasukan Serigala Putih juga lebih mengandalkan kerjasama tim dibandingkan skill individu. Selain itu, Uzbekistan juga punya kekuatan stamina yang luar biasa. Hasilnya, Garuda Muda harus mewaspadai fisik tanpa lelah para punggawa Serigala Putih. Timnas Indonesia U23 bisa mengandalkan taktik bermain sabar untuk mencari celah. Ivar Jenner dan Nathan Chuaon harus pintar mengakali tempo permainan. Garuda Muda nggak boleh terburu-buru melancarkan serangan ke pertahanan Uzbekistan. Pasalnya, pasukan Serigala Putih bisa melancarkan serangan balik secara kilat. Pelatih Timur Kapadze bakal mengandalkan Abosbek Faizullaev dan juga Ruslanbek Gianov di sisi sayap. Kedua pemain ini punya kecepatan untuk menopang serangan balik Uzbekistan. Lini pertahanan Garuda Muda juga nggak boleh membuat kesalahan kecil. Ketenangan Rizky Ridho dan juga Justin Hubner akan kembali diuji untuk meredam serangan Uzbekistan. Sementara lini serang Garuda Muda juga nggak boleh membuang banyak peluang. Di laga kontra Korea Selatan, mereka kesulitan untuk memaksimalkan peluang untuk menjadi gol. Garuda Muda harus bisa mencetak gol terlebih dulu untuk mencuri keunggulan. Jika berhasil, mental pasukan Sintayong akan lebih nyaman menguasai pertandingan. Prediksi formasi. Timnas Indonesia U23 kehilangan sosok Rafael Strijk di lini penyerangan. Pemain dari ADO Den Haag ini dipastikan absen di pertandingan menghadapi Uzbekistan. Rafael Strijk dilarang tampil karena terkena sanksi akumulasi kartu kuning. Pemain 21 tahun ini tercatat sudah mengoleksi 2 kartu kuning secara berturut-turut. Kartu kuning terbarunya didapatkan pada saat menghadapi Korea Selatan di babak perempat final. Saat itu Rafael Strijk dengan sengaja melanggar Om Jisung. Dalam kode disiplin AFC, pemain dilarang tampil jika menerima 2 kartu kuning dalam 2 laga terpisah. Sebelumnya, Rafael Strijk mendapatkan kartu kuning di pertandingan fase grup terakhir kontra Jordania. Kehilangan Rafael Strijk tentunya menjadi kerugian besar untuk timnas Indonesia. Pasalnya, Rafael Strijk menjadi bintang kemenangan skuad Garuda Muda di laga kontra Korea Selatan. Dia mampu membuktikan diri dengan torehan 2 gol pasca dihujat habis-habisan. Coach Sintayong bisa memainkan Ramadan Sananta sebagai striker pengganti dalam formasi 3-4-2-1. Skema 1 striker sudah terbukti ampuh saat Indonesia mengalahkan Jordania dengan skor 1-4. Saat itu pemain The Silvalrus terlalu fokus untuk mengawal Rafael Strijk. Alhasil Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand lebih leluasa untuk bisa bergerak bebas. Keduanya berhasil lepas dari pengawalan dan justru menjadi sumber gol untuk timnas Indonesia. Novarianto menyebut Sintayong akan memberikan opsi pemain yang terbaik. Bambang Nurdiansyah juga menilai Sintayong punya jalan keluar meskipun tanpa Rafael Strijk. Legenda timnas Indonesia ini sudah melihat dari laga-laga sebelumnya.
Sintayong mampu mengatasi berbagai masalah termasuk absennya pilar-pilar pemain utama. Itulah ulasan preview Timnas Indonesia versus Uzbekistan. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Muda mampu mengatasi perlawanan Uzbekistan yang tampil on fire? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.